Nah, dari bab 1, 2, 3, 4, 5 itu akan dibawakan oleh UKM itu. Baik, Irfan, kedengaran suara saya? Iya, baik Pak. Kedengarannya? Kedengaran Pak, kedengaran. Ya. Coba tes share screen dulu, tes share screen. Sudah mulai. Share screen Pak ya. Dalam 2 hari ini, Ya, coba tes. dalam melodi terpaksa dengan 5 bab, dia lumayan banyak standarnya. Tolong Bapak Ibu kerjasamanya pokok. Apa sudah terlihat Pak? Belum. Ya. Oh iya, bisa sudah. Oke. Sudah ya? Ya, di close tuh. Baik. Di close. Ya baik. Terima kasih Pak. Di close dulu ya, oke. Close dulu sebentar ya. Oke, baik. Pak Akam, bagaimana? Bisa kedengaran suaranya, Pak? Bisa Pak. Bisa. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Bisa. Ya, alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah hadir bersama kita peserta kelima atas nama Pak Irfan Dwi Jupriyadi beserta mentornya Pak Ahkam Bakir Mangkau. Terima kasih atas hadirannya Bapak Ibu. Bersama kita juga telah hadir Bapak Coach Pak Muiz dan Bapak penguji Pak Rian. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Muiz untuk memoderatori pelaksanaan ujian atas nama Pak Irfan hari ini. Dipersilakan Pak Muiz. Baik, terima kasih banyak Pak Host, Pak Irwin. Kita lanjut ya Pak Irfan ya. Sebelum kita lanjut, selamat datang Pak Hakam kedua kalinya. Kemarin kayaknya ikut juga ya Pak Hakam ya. Tidak merasa capek Pak Hakam ya. Itu dua pahala buat kita. Baik, Pak Irfan, presentasinya itu hanya diberi waktu 15 menit maksimal. Tolong dilihat-lihat jamnya ya. Nah, yang dipaparkan itu hanya identitas kita, identitas Pak Irfan, kemudian langsung masuk kepada kalau buat PowerPoint kegiatan saja. Maksudnya kegiatan yang ada di atasnya itu isu dan gagasan, langsung ke kegiatan. Kegiatan dibacakan saja kegiatannya apa, tahapan kegiatannya apa, kemudian keterkaitan nilai agenda 2 dan agenda 3. Itu aja ya. Oke, silakan mulai dari sekarang Pak Irfan. Baik Pak. Izin record Pak Host. Pak Host di record tuh, Pak Host. Record Pak Host. Pak Host. Aduh, lupa dia. Pak Host, izin record. Lupa dia. Mana Pak? Belum ada. Iya. Belum ini Pak. Dia belum buka ya? Iya, belum buka untuk record saya Pak. Belum. Mana Irwin? Irwin. Iya Pak, silakan. Diambil alih Pak. Izin Pak. Belum bisa Pak untuk merecord. Langsung saja Pak. Nanti kita. Oh baik. Langsung saja cepat begitu sebentar dia. Oh baik. Langsung siapa? Oh, baik Pak. Terima kasih. Ya. Izin share screen Pak. Siap. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI selaku penguji saya. Yang saya hormati Bapak Muiz SHMM selaku kut saya. Yang saya hormati Bapak Ahkam Bakir Mangkau SKM selaku mentor saya. Dan yang saya hormati Bapak Irwin selaku host pada ujian rancangan aktualisasi saya. Oke, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul mengoptimalkan informasi alur pelayanan kesehatan pada remaja melalui sosialisasi media digital. Izin saya memperkenalkan nama saya Pak. Nama saya Irfan Dwi Jupriyadi Escape Nurse. Unit kerja saya di UPTD Puskesmas Lampung 1. Saya sebagai perawat. Isu yang saya angkat adalah belum optimalnya pemberian informasi alur pelayanan kesehatan pada remaja. Dalam penentuan isu prioritas, saya menggunakan kriteria USG. Analisis penyebabnya, saya menggunakan diagram fishbone. Pertama, terbatasnya informasi secara lisan yang diberikan oleh petugas. Tidak adanya alur pelayanan di ruang tunggu poli. Pemberian informasi belum menggunakan media digital TV LCD. Terbatasnya waktu untuk tatap muka dalam pemberian informasi. Stabil aja ya, Ivan. Oh baik Pak. Baik. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya menyiapkan bahan konsultasi. Nilai-nilai dalam aneka yang terkandung dalam akuntabilitas itu kejelasan bagaimana kita harus jelas menyiapkan bahan konsultasi kita. Nasionalisme ketuhanan. Di dalam melakukan kegiatan, saya selalu membaca doa. Nggak usah dikomentar ya. Komitmen mutunya efisien, anti korupsinya mandiri, menyampaikan rencana kegiatan dan gagasan kreatif yang akan dilaksanakan. Nilai anekanya akuntabilitas, kejelasan dan transparansi, nasionalismenya kerakyatan, etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu meminta persetujuan dari mentor. Nilai anekanya akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Anti korupsinya mandiri. Kegiatan yang kedua adalah membuat alur pelayanan kesehatan peduli remaja. Tahapan kegiatan yang pertama adalah mencari referensi pembuatan alur pelayanan kesehatan peduli remaja. Itu adalah yang terkait akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme ketuhanan, komitmen mutu efisien, anti korupsi mandiri. Tahapan kegiatan yang kedua, menyusun rancangan alur pelayanan kesehatan peduli remaja. Nilai yang terkait dengan aneka dan akuntabilitas, jawab dan kejelasan, nasionalisme ketuhanan kerakyatan, komitmen mutu inovatif, anti korupsi mandiri dan kerja keras. Tahapan kegiatan yang ketiga mencetak alur pelayanan kesehatan peduli remaja yang telah disetujui mentor. Nilai yang terkait dengan aneka akuntabilitas, tanggung jawab yang konsisten, nasionalisme ketuhanan persatuan, etika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, komitmen mutu efektif, anti korupsinya adil. Kegiatan yang ketiga, melakukan koordinasi alur pelayanan PKPR kepada petugas. Kegiatan pertama, membuatkan kontrak waktu dengan petugas. Nilai terkait aneka itu akuntabilitas, kejelasan, dan konsisten. Etika publik memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
komitmen mutu efisien. Tahapan kegiatan yang kedua adalah menyiapkan bahan koordinasi. Nilai akuntabilitas jelaskan kegiatan ketika publik menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Anti korupsinya mandiri. Yang ketiga, tahapan kegiatan yang ketiga, menjelaskan alur pelayanan kesehatan peduli remaja kepada petugas. Akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi. Nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan. Ketika publik memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu efektif, anti korupsi berani. Kegiatan yang keempat, membuat video demonstrasi alur pelayanan kesehatan peduli remaja. Tahapan kegiatan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan pembuatan video. Akuntabilitas, kejelasan, dan tanggung jawab. Nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan. Komitmen mutu efisien, anti korupsi mandiri. Tahapan kegiatan yang kedua adalah menyiapkan role model. Akuntabilitas, kejelasan, dan tanggung jawab. Nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan. Ketika publik menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu efisien. Yang ketiga, menyiapkan video alur pelayanan kesehatan peduli remaja. Akuntabilitas, kejelasan, dan tanggung jawab. Nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan. Ketika publik menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Komitmen mutu efisien, korupsi kerjasama. Yang keempat, mengedit video alur pelayanan kesehatan peduli remaja. Nilai yang terkait akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan. Nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan. Ketika publik mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Komitmen mutu efisien dan inovatif. Anti korupsi mandiri dan kerja keras. Kegiatan yang kelima, menampilkan video alur pelayanan kesehatan peduli remaja melalui TV digital atau TV LCD di ruang tunggu pengunjung. Nilai terkait akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, dan konsisten. Kerakyatan. Ketika publik memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Komitmen mutu efektif dan inovatif. Anti korupsi adil. Kegiatannya selanjutnya melakukan pelayanan kesehatan di Poli PKPR. Tahapan kegiatan memanggil pasien sesuai dengan antrian. Nilai terkait akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, nasionalisme, kemanusiaan. Ketika publik memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Komitmen mutu efisien, anti korupsi adil. Tahapan kegiatan yang kedua memeriksa tanda-tanda vital pasien. Akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Transparansi. Nasionalisme, ketuhanan, dan kemanusiaan. Ketika publik menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi berani dan adil. Kapan kegiatan selanjutnya mengkaji keluhan pasien. Nilai yang terkait akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, transparansi, nasionalisme, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Komitmen mutu efektif, efisien, anti korupsi adil. Yang selanjutnya memberikan konseling pada pasien. Nilai yang terkait akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, dan transparansi. Nasionalisme, kemanusiaan, keadilan sosial. Komitmen mutu efektif, efisien, orientasi mutu, dan anti korupsi adil dan berani. Kegiatannya selanjutnya memberikan form rujukan internal pada pasien. Nilai terkait akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, dan transparansi. Nasionalisme, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Ketika publik menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
komitmen mutu, efektif, efisien, orientasi mutu. Anti korupsinya adil. Kegiatan yang terakhir yaitu mengevaluasi kepuasan pasien. Tahapan kegiatan menyiapkan bahan kepuasan pasien, nilai yang target akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, nasionalisme, persatuan, komitmen mutu efisien, anti korupsi mandiri. Meminta pasien untuk memilih tingkat kepuasan, nilai akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan, ketika publik memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, komitmen mutu efektif dan berorientasi pada mutu, anti korupsi adil. Kegiatan yang selanjutnya melakukan rekapitulasi kepuasan pasien, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, kerakyatan, etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur, komitmen mutu efektif, berorientasi mutu, anti korupsi adil. Ini jadwal yang saya canangkan, Pak. Ini terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Saya mohon kritikan saran dari Bapak Puji. Baik, terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan Dwi telah memaparkan atau mempresentasikan rencana solusinya. Yang kita ke Pak selaku mentor Pak Irfan untuk memberikan penguatan, memberikan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Irfan tadi. Silakan Pak Mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mentor, dari sejak awal saya mengapresiasi segala kemauan daripada staf saya ini. Memang saya lihat ada beberapa hal yang menggebrakan, perlu waktu memang. Dan banyak yang harus dibenahi. Tapi intinya saya akan mengawal, saya akan menindaklanjuti segala apa yang tercantum di dalamnya, terutama dalam poin kedua yang mungkin di dalam harus ada. Mudah-mudahan ke depan puskesmas pada prinsipnya bisa ada perubahan dengan tindakan-tindakan yang kajian dari adik saya, dari staf saya yang baru ini. Itu barangkali komentar saya yang pada prinsipnya semangat ini akan diteruskan dengan kemauan dan kemampuan daripada untuk mengkaji segala sesuatu yang masih kurang di puskesmas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akam selaku mentor yang dukungannya luar biasa ya Pak Irfan ya. Tetap berkomunikasi sama beliau ya Pak Irfan. Ada kendala secara substansi dinas sampaikan ke beliau ya. Baik, kita ke Pak Penguji untuk memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan atau rancangan yang telah disusun oleh Saudara Irfan ini. Mudah-mudahan bisa memberi masukan yang terbaik. Dan Irfan silakan siapkan dulu alat tulisnya ya. Rekam apa yang disampaikan oleh penguji sebagai perbaikan. Karena setelah ini langsung diperbaiki. Ya, Pak Irfan ya? Siap Pak Irfan? Oke. Baik, Pak Penguji kami silakan Pak Kabit. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, yang kami hormati Pak Mentor, Pak Ahkam. Selamat datang Pak Ahkam, Pak Mentor di seminar rancangan aktualisasi. Sengaja kami menghadirkan mentor. Kenapa? Karena mentor yang paling mengerti substansi yang disampaikan oleh Pak Irfan. Kemudian mentor juga yang paling tahu kondisi di lapangan seperti ini seperti apa. Oleh karena itu, masukan, bimbingan, saran dari Pak Mentor untuk dari sisi konten itu sangat dibutuhkan. Kalau kami penguji melihat dari sisi proses, nanti Pak Coach-nya dari keseluruhan nanti dari Pak Coach. Baik, yang kami banggakan Pak Irfan. Pak Irfan apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irfan sudah melaporkan, sudah menyampaikan secara gamblang pelaksanaan atau rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Itu keren sekali. Kemudian rancangan aktualisasinya bagus sekali dari latar belakang, sangat sistematis, menyampaikan permasalahan sehingga optimalisasi informasi alur pelayanan kesehatan ini memang betul-betul
butuh dimaksimalkan atau dioptimalkan. Di dalam latar belakang juga Pak Irfan juga sudah menceritakan tentang sekilas tentang kondisi saat ini, tentang pelayanan kesehatan peduli remaja. Saya baru tahu ternyata ada kesehatan peduli remaja seperti ini. Oke, baik Pak Irfan, saya kira untuk latar belakang tidak ada masalah, sudah sistematis. Kemudian dari segi analisis juga bagus sekali. Mikael masuk ke Fishbone. Terakhir di dalam analisa durasi juga Pak Irfan terkait isu yang diambil dengan pembelajaran kita di agenda 3, baik itu terkaitan semuanya atau mungkin ke matriks sebelum masuk ke tabel. Oke, kemudian tabel yang disusun juga sistematis di dalam latar belakang juga sudah dijelaskan. Saya tadi bertanya-tanya, ini mau putar secara digital, punya TV tidak? Ternyata punya. Belakang juga sudah diceritakan bahwa kita punya satu TV, jadi alur pelayanan nanti diputar di situ. Iya, Pak. Baik Pak Irfan, di dalam laporan ini banyak sekali singkatan-singkatan, ada yang sudah disampaikan di latar belakang, ada juga yang belum, seperti TTV. TTV itu apa Pak Irfan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk TTV itu adalah pemeriksaan tanda-tanda vital seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan suhu tubuh, nadi, dan pernapasan. Oke. Tidak semua orang familiar dengan singkatan-singkatan kesehatan seperti itu. Kalau KPR sudah disingkat, tapi sudah diberikan penjelasan di awal, no problem. Oke, baik Pak Irfan, informasi alur pelayanan remaja ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk informasi alur pelayanan kesehatan peduli remaja nanti sesuai dengan inovasi saya Pak, bagaimana saya membuat video demonstrasi alur pelayanan mulai dari pasien masuk mendaftar ke loket, karena untuk pasien remaja itu ada perlakuan khusus Pak, jadi nggak sesama dengan pasien umum seperti orang dewasa dan lansia, dia memiliki poli tersendiri. Nah, jadi pasien masuk mendaftar di loket, diarahkan nanti di ruang tunggu poli PKPR dan dipanggil sesuai dengan antrian, masuk ke ruang poli PKPR, dilakukan pengkajian TTV, dilakukan pengkajian masalah yang ada pada remaja. Apabila dia terdapat masalah tentang gizinya seperti berat badannya tidak sesuai dengan IMT, indeks massa tubuh, saya akan memberikan form, itu rujukan internal kepada poli gigi agar dia mendapatkan penjelasan tentang bagaimana mendapatkan gizi yang baik. Seperti itu. Setelah dari pelayanan di poli PKPR, nanti akan diarahkan ke apotek agar mendapatkan obat yang sesuai dengan resep dokter. Setelah itu dia pulang, Pak. Dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak. Di kegiatan keempat, mohon maaf, di kegiatan ke-5, tahapan keempat akan melakukan konseling pada pasien. Konseling pada remaja ini konseling seperti apa yang dilakukan nantinya biasa Pak Irfan? Baik, terima kasih. Untuk konseling pada remaja Pak, yang selama ini kita laksanakan bahwa yang ada pada masalah pada remaja seperti berat badan, misalnya remaja itu dia sering mengeluh bagaimana untuk menurunkan berat badan itu sangat susah. Terus yang kedua,
baiknya yang teratur. Kita akan lakukan kajian. Apa yang apabila misalnya pengamatannya dia membiasakan makan yang instan, tidak bisa jadi jurusan apa yang saya harus ambil? Saya memberikan arahan minat beliau kemana, nanti agar dia mengambil jurusan sesuai dengan minat beliau. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak. Pak Irfan, saya akan sampel satu buah nilai keterkaitannya dengan kegiatan atau dengan tahapan kegiatan. Saya akan ambil kegiatan terakhir, kegiatan ke-6 atau ke-7? Kegiatan terakhir mengevaluasi, Pak, kepuasan pasien. Kepuasan melakukan rekapitulasi kepuasan pasien, kemudian dilihat dalam konteks anti korupsi, di mana keterhubungan nilai dengan tahapan kegiatan yang sudah ditulis. Pak Irfan. Terima kasih, Pak. Untuk kegiatan merekap kepuasan pasien, anti korupsi yang saya angkat adalah kejujuran. Bagaimana saya merekap dengan jujur tingkat kepuasan pasien nanti apa yang dipilih oleh pasien. Mandiri. Itu mandiri dalam anti korupsi. Saya melakukan rekapitulasi secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Dan sederhana di situ, saya akan menerima apa hasil dari rekapitulasi. Seandainya dengan saya akan menerima dengan padanya. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Irfan sudah menyampaikan ke kami dengan secara sistematis. Selamat beraktualisasi. Kemudian kami mohon ke Pak Mentor, mohon bimbingan sarannya untuk Pak Irfan. Selanjutnya ke terima kasih banyak sudah melakukan pembimbingan ke teman-teman. Pak Irfan, semua progres kegiatan di lapangan dilaporkan ke Pak Coach. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kami kembalikan Pak Coach. Baik, terima kasih Pak Penguji. Ya, beberapa hal yang sangat berarti ya. Penjelasan dari Pak Irfan juga ya, mudah-mudahan itu bisa menambah pengetahuan kita. Saya tidak mau kalau seperti penjelasan Pak Irfan tadi, Pak Penguji. Dan mencari-cari orang bahagia. Baik, saya kira itu saja, cuma anunya kita saja. Jadi maksudnya kita saja. Pak Ahkam sudah keluar ya, sudah lari dari tempatnya. Baik, saya kira itu saja ya. Nanti ada masukan tadi dari Pak Penguji, nanti dimasukkan ya Pak Irfan ya. Tidak banyak juga, kayaknya sudah hampir sempurna ya. Baik, saya kembali ke Pak Hos. Silakan Pak Hos untuk melanjutkan. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Alhamdulillah untuk presentasi dari Pak Irfan dan sudah selesai. Mohon maaf ada gangguan sih. Ya, untuk presentasi atas nama Pak Irfan yang didampingi oleh mentornya Bapak Akram Bakir Makau kami akhiri sampai sekian. Terima kasih atas komentar yang telah diberikan oleh Bapak Pamis dan Pak Rian selaku penguji. Selanjutnya kita akan beralih ke peserta berikutnya. Dimohon untuk Pak Irfan dan Pak Akram untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Penguji, terima kasih Pak Mentor. Terima kasih Pak Coach dan terima kasih Pak Irwin selaku host. Saya izin live Pak. Ya.